Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pertemuan 14 yang membahas mengenai Communication Theory and Research. Boleh dilanjut? Sini anggota kami ada 4. Yang pertama ada Novita Rahmadewi, yang kedua ada Zahra Ranti Saput, yang ketiga ada Gina Saga, dan yang terakhir ada saya sendiri, Tika Budi. Boleh dilanjut? Boleh dilanjut? Oke, yang pertama ada Journalistic Codes of Ethics in Europe. Perkenalan. Artikel ini berdasarkan tesis yang berjudul Etika Media Eropa Mencari Dasar Bersama, membahas kemungkinan adanya kode etik bersama untuk jurnalisme Eropa. Alasannya karena adanya rekomendasi tentang etika jurnalisme dari Majelis Parlemen Dewan Eropa pada tahun 1993. Kode etik nasional digunakan untuk membantu menjabarkan apakah para jurnalis, editor, dan pemilik media mempunyai norma dan cita-cita yang sama dalam pekerjaannya. Boleh di next. Yang kedua itu ada prinsip yang paling umum. Kode etik jurnalis dari Italia, Slovakia, dan Slovenia memiliki cakupan prinsip etika yang paling luas, sementara beberapa prinsip dapat dukungan kurang dari 2/3 kode nasional. Prinsip-prinsip etika yang paling umum dalam kode etik Eropa mencakup kebenaran informasi, larangan diskriminasi, menghormati privasi, larangan suap, adil dalam mengumpulkan informasi, larangan pengaruh pihak luar, kebebasan berekspresi, kerahasiaan profesional, larangan penyalahgunaan jabatan, pemisahan fakta dan opini, penghormatan hak cipta, pertimbangan khusus dalam pelaporan, mengecek fakta, larangan fitnah, asas praduga tak bersalah, pemisahan iklan, tanggung jawab dalam laporan, hak untuk mengkritik, dan melawan sensor. Prinsip-prinsip ini menekankan kebenaran informasi, integritas jurnalis, tanggung jawab dalam bentuk opini publik, keadilan dalam pengumpulan informasi, perlindungan hak-hak sumber, dan kebebasan berekspresi. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada kode etik jurnalis mempunyai 2 fungsi utama. Yang pertama untuk menentukan akuntabilitas, yang kedua ada untuk melindungi integritas dan identitas profesi itu sendiri. Kemudian dari 2 fungsi umum kode ada 6 fungsi yang lebih spesifik. Yang pertama ada kelompok yang paling penting mengatur jurnalis menunjukkan akuntabilitas. Yang pertama ada kepada publik, yang kedua ada kepada sumber dan rujukan, yang ketiga ada kepada pemberi kerja, yang keempat ada kepada negara. Kemudian ada fungsi yang berkaitan dengan identitas profesional jurnalis. Yang pertama ada integritas profesional jurnalis, yang kedua ada status dan kesatuan profesi jurnalistik. Kemudian ada dari 6 fungsi tersebut dibagi lagi menjadi 13 kategori. Yang pertama ada akuntabilitas. Yang pertama ada kepada publik, yaitu kebenaran dan informasi, kejelasan informasi, pembelaan hak-hak publik, tanggung jawab sebagai pencipta opini publik. Kemudian ada kepada sumber dan referensi, yaitu mengumpulkan dan menyajikan informasi dan integritas sumbernya. Kemudian ada kepada negara bagian, yaitu ada menghargai institusi negara, kepada pemberi kerja, dan loyalitas kepada majikan. Kemudian yang kedua ada identitas profesional, yaitu perlindungan integritas jurnalis, hak dan larangan umum, perlindungan dan kekuasaan publik, perlindungan dan pemberi kerja, dan penyimpanan. Kemudian ada perlindungan ketentuan profesi, yaitu ada perlindungan status jurnalisme, perlindungan solidaritas dalam profesi. Boleh di Nah, selanjutnya yaitu yang umum dalam kode etik nasional. Yang pertama yaitu akuntabilitas kepada publik, akuntabilitas kepada sumber dan rujukan. Yang ketiga itu perlindungan integritas profesional jurnalis. Dengan demikian, mereka dapat menyusun kode etik Eropa yang dapat dan harus memuat setidaknya tema-tema berikut. Yang pertama yaitu kejujuran bagian dalam mengumpulkan dan memberitakan informasi. Yang kedua yaitu kebebasan berekspresi dan berkomentar membela hak ini. Yang ketiga yaitu kesetaraan dengan tidak memberdayakan siapapun berdasarkan ras, suku, kota, atau agama, jenis kelamin, kelas sosial, profesi, atau karakteristik pribadi lainnya. Yang keempat yaitu keadilan dengan menggunakan cara yang lugas dalam pengumpulan informasi. Yang kelima yaitu menghormati sumber dan referensi serta integritasnya untuk hak cipta dan hukum kutipan. Dan yang terakhir yaitu integritas melawan suap atau dampak bagian luar lainnya terhadap pekerjaan dengan menuntut klausul hati nurani. Dapat di next. Nah, di sini terdapat contoh kasus yaitu Erick Thohir adukan podcast Tempo ke Dewan Pers. Erick Thohir melaporkan konten podcast Tempo.co ke Dewan Pers karena kontennya dinilai tidak memenuhi prinsip kerja jurnalistik dan kode etik wartawan. Konten yang berjudul Manuver Erick Thohir lewat PSSI dan BUMN yang tak disukai PDIP bocor alus politik. Ditayangkan di YouTube, akun media sosial Tempo, termasuk Spotify. Erick Thohir pun menyerahkan kepada Dewan Pers beberapa tautan pemuatan konten, transkrip percakapan dan tangkapan layar tayangan podcast tersebut.
Erick Thohir menilai informasi yang dibahas oleh tiga orang wartawan Tempo pada konten tersebut lebih banyak berisikan gosip dan konten itu seharusnya tidak ditayangkan karena seharusnya hanya berada di tingkat percakapan di ruang redaksi karena belum terverifikasi sehingga konten tersebut terkena pelanggaran yang serius terhadap kode etik jurnalistik. Next. Nah, kaitan dengan contoh kasus tersebut yaitu dari kasus tersebut dapat dikaitkan dengan materi pada subbab Journalistic Codes of Ethics. Materi ini membahas mengenai kode etik jurnalis, di antaranya yaitu kebenaran, penjelasan informasi, tanggung jawab sebagai pencipta opini publik, mengumpulkan dan menyajikan informasi integritas sumbernya. Kasus di atas bertolak belakang dengan kebenaran informasi dan integritas sumber, yaitu konten tersebut berisi tentang konten yang membawa nama Pak Erick Thohir. Padahal kenyataannya Pak Erick sendiri tidak menjadi narasumber konten tersebut. Informasi yang disampaikan di konten itu juga lebih banyak membicarakan hal yang di luar konteks yang sangat bertolak belakang dengan judul yang dibuat. Konten tersebut juga tidak melalui tahapan verifikasi dan konfirmasi sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik. Di kasus ini juga keprofesional jurnalis dan media yang memposting menjadi pertanyaan karena konten yang belum terverifikasi kebenarannya dapat lolos diposting ke publik. Ini sangat tidak sesuai dengan etika jurnalis. Nah, selanjutnya itu ada Investigation in Europe Newspaper. A case study on the war in Kosovo. Yang pertama itu ada metodologi. Dalam penelitian ini kami menganalisis artikel surat kabar dengan dua pendekatan. Yang pertama itu tesis, makna dan konsolidasi peristiwa. Dan yang kedua itu tekstum, struktur internal. Nah, analisis tekstum fokus pada penggunaan kiasan dan teknik persuasif. Ada dua kelompok teknik persuasif. Satu berdasarkan gerak tubuh dan ucapan, sementara yang lain lebih tersirat dan kompleks. Selain itu, kami menganalisis struktur narasi artikel dengan metode Greimas untuk mengidentifikasi elemen-elemen penting seperti pahlawan, anti pahlawan, teman, musuh, dan objek nilai. Metode ini memungkinkan kita memahami bagaimana peristiwa dalam narasi berubah dari satu situasi ke situasi lainnya. Analisis dilakukan oleh 5 analis dengan latar belakang budaya yang sama, dengan pembaca dan penulis. Kami menggunakan metode analisis statistik, deskriptif, dan analisis korespondensi berganda MCA untuk melaporkan data kuantitatif menjadi data kuantitatif. MCA membantu mengidentifikasi struktur hubungan antara variabel dan menunjukkan kontribusi relatif masing-masing variabel terhadap fenomena yang diamati. Representatif grafis juga digunakan untuk memvisualisasikan data. Metode ini memungkinkan kami memahami lebih baik elemen-elemen yang mendasari dalam artikel surat kabar dan bagaimana mereka terkait satu sama lain secara grafis. Selanjutnya itu ada contoh dan hipotesis. Penelitian ini melibatkan 10 surat harian dari 5 negara Eropa, masing-masing dengan satu koran konservatif dan satu liberal. Mereka memilih artikel yang diterbitkan antara 17 dan 29 Maret. Total artikel adalah 897. Tujuannya adalah untuk menguji beberapa hipotesis terkait dengan cara pers Eropa melaporkan peristiwa. Hipotesisnya meliputi 1. Pers cenderung menulis lebih banyak artikel setelah dimulainya investasi bersenjata di Kosovo. Yang kedua itu fokus utama liputan adalah tentang NATO dan operasi militer di Kosovo. Yang ketiga itu ada pers mempersilahkan opini publik untuk menerima gagasan pengeboman, bahkan tanpa izin PBB dalam minggu sebelum dan sesudah dimulainya operasi militer. Yang keempat itu ada artikel sering menggunakan proses penyederhanaan dan kerangka dikotomis dalam deskripsi peristiwa mengikuti metode Greimas. Yang kelima itu ada pers menggunakan banyak kiasan dalam bahasa mereka seperti metafora, eufemisme, dan lainnya. Yang keenam itu mereka menggunakan teknik persuasif seperti penyebutan nama untuk membangun citra sosial karakter yang terlibat. Yang ketujuh itu ada aspek emosional peristiwa ditekankan melalui gambar dan tata letak non-verbal. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana media melaporkan dan mempengaruhi pemahaman publik tentang peristiwa di Kosovo. Yang ketiga itu ada teknik-teknik persuasif di surat kabar. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada teknik-teknik persuasif di surat kabar. Ditemukan bahwa teknik persuasif digunakan sebanyak 425 kali dalam 897 artikel dengan menggunakan paling banyak menggunakan teknik penyebutan nama, kredibilitas sumber, bandwagon, dan teknik rasa bersalah. Terdapat penyebutan nama sebanyak 114 kali, diikuti juga dengan teknik transfer sebanyak 88 kali. Pada surat kabar Prancis, penyebutan nama tidak sesering pada koran-koran di Italia. Le Monde yang paling banyak menggunakan bahasa persuasif di antara surat kabar Prancis lainnya. Transfer dapat digunakan untuk membandingkan situasi Serbia dengan Kosovo. Teknik kredibilitas sumber sering digunakan oleh Le Figaro. Frankfurter Rundschau menggunakan teknik rasa bersalah. Boleh di next. Selanjutnya ada kiasan. Dalam berita utama, kiasan yang cenderung digunakan oleh surat kabar Prancis dan El Pais adalah ekspresi referensial. Die Welt memberikan judul pada komentar Bauern Unbomben, lalu petani menyebutkannya di awal artikel untuk mendukung alterasi yang digunakan. Die Miner mit den Muizenruijken ditulis oleh
Frankfurter Rundschau. Penggunaan metafora sangat efektif digunakan dalam berita utama di The Guardian. Metafora juga sesekali digunakan oleh The Timer untuk melonggarkan gayanya. Kutipannya banyak digunakan oleh Il Corriere della Sera. Selanjutnya ada tata letak. Pers Eropa menggunakan gambar untuk mengunggah perasaan pembaca dan dapat digunakan juga sebagai penekan berita. Seperti halnya yang dilakukan oleh The Timer dan The Guardian yang menerbitkan foto pengungsi yang melarikan diri dari traktor. Surat kabar asing juga menerbitkan foto pesawat terbang yang diambil dari depan. Selanjutnya ada analisis kelompok. Terdapat 5 kelompok yang dapat mencirikan perilaku pers yang muncul. Pada kelompok pertama terdapat El Pais dan ABC. Kelompok kedua terdapat Die Welt, Frankfurter Rundschau, La Repubblica, Le Monde, dan Le Figaro. Kelompok ketiga terdapat Il Corriere della Sera dan The Guardian. Kelompok empat hanya terdapat Il Corriere della Sera. Dan kelompok kelima terdapat The Times dan The Guardian. Boleh di next. Selanjutnya yaitu bab News Production in Contemporary Russia. Yang pertama, masalah-masalah utama dalam studi media pasca komunis. Masalah utama dalam pendekatan ini adalah konsep-konsep deskriptif atau penjelasan digantikan dengan kategori preskriptif atau memerintah, sehingga berdampak pada melemahnya analisis masyarakat pada awal tahun 1990-an. Selanjutnya, gagasan tentang kekuasaan sebagai konsep pemersatu. Pendekatan dalam kekuasaan harus mempunyai dua ciri berikut. Di antaranya dapat mencakup pengaruh sosial yang berbeda, bukan hanya pemerintah saja, dan dapat diterapkan pada masyarakat Rusia kontemporer yang berubah-ubah. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa produksi media dijadikan sebagai sistem interaksi antara individu atau kelompok yang memiliki sumber daya tertentu dan membentuk praktik. Selanjutnya, keistimewaan pengaruh ekonomi. Agen ekonomi atau pemilik dan pengiklan merupakan diskusi publik pada awal pasca komunis. Pengaruhnya adalah menghapus satu-satunya penghalang bagi kebebasan, yaitu penyensoran. Ciri-ciri khusus kepemilikan media Rusia dengan mengenali perbedaan pemilik internal dan eksternal. Di Barat, kepemilikan eksternal berada di tangan negara, sedangkan kepemilikan internal dimiliki oleh pribadi. Namun di Rusia, hampir semua media dimiliki oleh pihak luar termasuk media swasta. Di Saint Petersburg, selama masih ada dana, maka iklan masih akan terus mengudara dan terdapat sebuah iklan tersembunyi dengan cerita yang disebut zakaz. Boleh di next. Selanjutnya ada pengaruh negara tanpa negara. Di masyarakat barat, masalah bagian-bagian negara saling bersaing satu sama lain dapat diatasi karena negara dapat menegakkan peraturan secara efektif. Berbeda dengan Rusia, kelompok kekuasaan muncul secara informal, melampaui batas negara dan peraturan yang longgar. Selanjutnya pengaruh eksternal lainnya. Kekerasan merupakan praktik terakhir dan lebih jarang terjadi dibanding dengan yang lainnya. Kekerasan kerap terjadi pada wartawan dalam tugasnya seperti yang dikeluhkan salah satu responden penulis. Selanjutnya, eksekutif media sebagai mediator kekuasaan. Level intramedia tidak dapat dipisahkan dari level lainnya. Jurnalis tingkat bawah seringkali berinteraksi langsung dengan narasumber, sedangkan para eksekutif media merupakan penengah dari tekanan yang terjadi di luar. Boleh di next. Selanjutnya yaitu yang terakhir wartawan dan narasumber, negosiasi dan konflik. Sumber informasi merupakan agen kekuasaan kedua yang paling sering berinteraksi dengan wartawan. Sumber daya kekuasaan wartawan juga lebih banyak. Saling ketergantungan antara media dan narasumbernya menjadikan adanya kerjasama informal. Tapi di Rusia, kerjasama tersebut dalam zakaz bersumber dari pengiklan terselubung. Suap terjadi antara organisasi dengan media, bukan jurnalis perseorangan, karena media ingin mengambil kendali atas pendapat tersebut. Para jurnalis dan narasumber mempunyai permainan mereka sendiri. Wartawan menjaga, mencari, dan memeriksa satu sumber dengan yang lainnya. Namun terkadang wartawan tidak diizinkan untuk merekam sesuatu karena alasan rahasia. Para narasumber pun akan melakukan berbagai kemungkinan untuk menyembunyikan informasi. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada European Soap Operas, jadi diversification of a genre. Yang pertama ada mengapa menganalisis sinetron Eropa, karena sebagian besar negara-negara Eropa hanya memproduksi sedikit sinetron dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Italia tidak memproduksi sama sekali. Kemudian ada dinasti, yaitu model ini berfokus pada satu keluarga yang kuat dengan beberapa pihak luar yang terhubung oleh peralatan pernikahan atau persaingan. Beberapa memiliki jaringan bawah yang paralel dan saling berhubungan. Ketiga ada masyarakat, yaitu sejumlah keluarga yang setara terpisah setelah terpisah kelas menengah dan pekerja multigenerasi berkarakter tunggal, sebagian besar tidak memiliki hubungan romantis, semuanya tinggal dalam satu lingkungan geografis dan menjadi bagian dari satu komunitas. Boleh di next. Kemudian ada orientasi dan metode penelitian. Pada penulis menekankan pendekatan etnografi untuk menekankan pentingnya melakukan analisis ini dalam kaitannya dengan konteks umum dan program, terutama penting untuk serial yang sudah berjalan lama seperti sinetron yang dalam kaitannya dengan jaringan intergenerasi dan intragenerasi, hubungan darah, romansa, serta makna yang dihasilkan oleh hubungan ini selama durasi serial dan akrab bagi pemirsa jangka panjang. Kemudian ada model dinasti. Dalam model ini jaringan keluarga patriarki merupakan bentuk yang paling konservatif dalam hal struktur kekuasaan, keluargaan, dan hubungan gender. Kemudian ada struktur kekuasaan. Yang terakhir ada lokus sosial, yaitu dalam semua sinetron patriarki laki-laki baik bolak-balik antara rumah tempat kerja dan saling terjadi invasi di kedua dunia tersebut, sehingga masing-masing digunakan untuk mendapatkan poin di dunia lain. Boleh. Oke, selanjutnya di sini ada model diadik, yaitu pertukaran pasangan adalah jenis melodrama dan tidak stabil dalam 3 hal. Pertama, karakter harus berpindah tempat dalam hubungan intra dan antar generasi dan terus bereksperimen dengan pasangan intim baru. Kedua, struktur hubungan berubah ketika para karakter bereksperimen dengan bentuk-bentuk pernikahan baru. Dan diadik menjadi 3 arah. Ketiga, struktur biologis itu sendiri terus-menerus diciptakan kembali. Kemudian ada struktur kekuasaan.
Yang ketiga, selanjutnya ada hubungan gender. Semua hubungan selalu berkonflik seringkali dengan kekerasan yang ekstrim karena tidak ada yang bisa yakin dengan kekasihnya. Kemudian ada kesimpulan. Terlepas dari asumsi umum bahwa televisi Eropa mau atau tidak sedang menjalani proses Amerikanisasi, kami berargumentasi bahwa pemeriksaan mendetail terhadap keragaman sinetron di seluruh Eropa mengungkapkan bahwa sinetron bukan sekedar genre Amerika yang diimpor baik secara langsung atau dengan mengadopsi format dan konvensi ke Eropa. Terakhir, subgenre komunitas yang paling khas di Eropa dan dari ketiga bentuk lainnya tampaknya diasosiasikan dengan komunitas yang kuat. Boleh di next. Kemudian di sini ada genre di internet, crimes, kontroversi, and culture. Yang pertama adalah kode gender dalam mendukung teknologi. Kode gender dalam komputer muncul dengan cara yang sangat berbeda dan mengalihkan perhatian ke adegan sejarah. Maskulinitas terkait dengan konteks industri militer. Ekspresi hak feminitas oleh para feminis dan peneliti pasar bahkan mungkin lolos dari kategori ini menghasilkan sepenuhnya kode identitas dan komunikasi manusia. Yang kedua ada kode gender dan internet feminitas. Beberapa studi pemasaran mengklaim menunjukkan bahwa perempuan lebih tertarik dibandingkan laki-laki dalam interaksi dan dukungan pribadi. Mereka berusaha membangun hubungan pribadi dengan situs dan merasa terhubung kuat dengan komunitas online. Yang ketiga ada kode gender dan internet maskulinitas. Sisi feminis yang dominan mengenai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK baru adalah bahwa teknologi tersebut didominasi oleh laki-laki. Kemudian ada kode gender dan internet atau siberfeminisme. Siberfeminisme adalah istilah untuk berbagai praktik akademis dan artistik yang berpusat di sekitar internet dan teknologi baru lainnya. Kemudian ada gender dan teknologi, konsep multidimensi. Klaim-klaim ini dibangun berdasarkan pemahaman parsial mengenai internet sebagai teknologi yang dibangun secara sosial. Klaim maskulinitas terletak pada momen desain, pengembangan, dan produksi, serta pada momen representasi. Boleh di next. Kemudian ada mutual shaping. Semua studi ini menunjukkan momen yang menentukan dalam sirkuit kebudayaan berada pada momen konsumsi ketika teknologi didomestikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada mengartikulasikan gender dan internet dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada 4. Yang pertama di budaya tradisional, yang kedua ada budaya modern, yang ketiga ada budaya media, dan yang keempat ada budaya digital. Boleh di next. Yang selanjutnya ada lifestyle segmentation. Lifestyle segmentation. Yang pertama itu ada perkenalan. Segmentasi gaya hidup adalah cara bagi perusahaan untuk memahami bahwa tidak semua pelanggan serupa. Ini membantu mereka membagi pelanggan menjadi kelompok kecil berdasarkan kesamaan dalam perilaku, karakteristik fisik, dan gaya hidup mereka. Fokus kita adalah pada gaya hidup yang membantu perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan yang lebih baik. Nah, yang kedua itu ada psikografis. Psikografis adalah istilah yang menggabungkan psikologi dan demografi. Ini membantu kita memahami perilaku konsumen dengan lebih baik daripada halnya menggunakan informasi demografi seperti usia atau lokasi. Nah, yang ketiga itu ada pendekatan AIO. Aktivitas, minat, opini digunakan untuk memahami gaya hidup seseorang. Ini mencakup 3 hal. Yang pertama itu aktivitas. Aktivitas ini adalah apa yang seseorang lakukan dalam hidupnya, seperti pekerjaan, hobi, atau kegiatan sosial. Yang kedua itu ada minat. Minat ini mencakup apa yang menarik perhatian seseorang, seperti topik atau objek yang membantu mereka senang atau tertarik. Yang ketiga itu ada opini. Ini adalah pandangan atau keyakinan seseorang tentang berbagai hal, termasuk diri mereka sendiri, isu sosial, atau produk. Yang keempat itu ada pendekatan sistem nilai. Pendekatan sistem nilai ini digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai mempengaruhi cara orang bertindak dan hidup. Nilai adalah tujuan yang penting bagi seseorang dan mempengaruhi bagaimana cara mereka berperilaku. Salah satu cara mengukur nilai adalah dengan menggunakan survei nilai Rorschach. Tetapi metode ini memiliki beberapa kritik. Meskipun demikian, nilai-nilai sangat penting karena mempengaruhi bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan uang mereka, yang membentuk gaya hidup mereka. Gaya hidup ini didasari pada nilai-nilai yang dipahami oleh kelompok tertentu dalam masyarakat. Nilai-nilai ini bisa berubah seiring waktu, dan penelitian nilai membantu kita memahami peran penting mereka dalam kehidupan kita. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu terdapat pendahuluan proyek modernisasi Turki dan pembangunan ide reformasi sebagai bagian dari integrasinya ke dalam ekonomi pasar global. Penerapan prinsip ekonomi pasar telah mempengaruhi individu dan cara mereka mendefinisikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Pada awal 1990-an, kelas menengah dan sekte lokal memiliki kesempatan untuk melawan intervensi terhadap makna dan posisi pusat dan pinggiran sudah mapan. Hal ini merupakan hasil pengembangan kelas menengah Islam melalui industri tekstil hingga industri otomotif dan dari industri makanan hingga industri media. Politik Islam semakin terlihat ketika Partai Kesejahteraan berkuasa di tingkat lokal pada tahun 1994. Selain itu, baik media arus utama maupun media Islam telah berkontribusi dalam membawa politik Islam ke perhatian publik. Kehadiran Islam politik di masyarakat juga diperkuat oleh demonstrasi seperti protes hijab, yang mana sebagian besar perempuan Muslim menuntut agar mereka menutup kepala sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ketika bersekolah di sekolah negeri, universitas, dan bekerja di tempat umum. Next. Konteks konsumsi.
Di Turki sejak awal tahun 1990-an muncul apa yang bisa disebut sebagai fashion hijab. Adalah hasil dari proses klarifikasi tersebut. Kami berpendapat bahwa praktik hijab tidak dapat dipisahkan dari pola konsumsi, komodifikasi, dan bahkan kesenangan serta ditentukan oleh tren pasar global dan lokal. Menanggapi tren ini, beberapa perusahaan pakaian di Turki telah menciptakan sistem bagi perempuan perkotaan kelas menengah dan atas yang dipaksa atau bersedia berpakaian sesuai prinsip Islam. Seiring dengan perubahan makna praktik hijab, perempuan muslim menjadi pusat dari semua perubahan ini. Peragaan busana dan desain hijab baru yang ditujukan untuk perempuan muslim kelas menengah perkotaan menunjukkan makna baru ini. Sebuah konteks konsumsi untuk praktik hijab yang mempengaruhi kebiasaan pembelian. Next. Fashion untuk berjilbab. Ada dua tahap dalam evolusi periklanan fashion. Fase pertama bertepatan dengan perusahaan pakaian yang menemukan pasar potensial bagi perempuan berjilbab. Ciri paling khas dari iklan tahap pertama ini adalah menggunakan foto, bukan ilustrasi yang biasanya tidak menampilkan wajah perempuan. Kebanyakan perusahaan lebih memilih untuk mengungkapkan nama, alamat penjual, dan jenis produk yang mereka jual. Pada fashion hijab fase kedua ditandai dengan minat mengembangkan strategi pemasaran seperti branding dan image. Kebanyakan iklan menggunakan foto model melengkapi gambar dengan teks yang membedakan konsumen. Namun perbedaan tersebut erat kaitannya dengan komposisi masyarakat, yaitu persinggungan antara agama dan fashion. Diakui secara luas bahwa konstruksi identitas adalah sebuah negosiasi yang kompleks dan berkesinambungan. Sehingga meskipun masyarakat menggunakan berbagai elemen material dan budaya untuk memposisikan diri mereka pada tempat yang sesuai atau yang diinginkan, mereka juga menggunakan barang konsumsi seperti musik dan rekreasi. Next. Penutupan. Analisis kami menunjukkan bahwa wacana Islam mengenai hijab sebagai praktik keagamaan tidak sekoheren yang mereka klaim. Dari praktik hijab tidak memiliki makna yang terpadu. Pengalaman modernisasi Turki sejak awal abad ke-19 membawa dampak besar terhadap gerakan Islam dan konseptualisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kami berpendapat bahwa makna dan konteks praktik berhijab di kehidupan sehari-hari berhijab terus berubah dan percaya bahwa perempuan muslim di Turki dikaitkan dengan kebiasaan mengenakan jilbab, baik itu sebagai praktik keagamaan atau praktik tradisional sebagai simbol politik, sebagai simbol status, sebagai tanda perbedaan atau untuk tujuan apapun. Di satu sisi, ia mengalami perasaan istimewa dan perbedaan dari orang lain. Di sisi lain, ia memproduksi makna baru berjilbab yang dalam artikel ini dimaknai sebagai konteks konsumsi praktik berjilbab. Baik, begitu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar video kami. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.